Selamat berjumpa kembali kawan. Sekarang sudah sampai sharing part 7 Natural Solution part 7. Kita akan kembali lagi ke tanaman jenis sente bercabang, dimana kita tentu akan mengetahui apa yang disebut dari natural solution itu sangat luas mananya. Sebab apa? Umbi sente itu sendiri kan ada mata tunas umbi. Agar jelas sesuai sharing saya yang beberapa unggahan video beberapa bulan atau tahun yang lalu bahwa perkembangbiakan umbi sente itu ada banyak macam kawan. Satu, perkembangbiakan itu melalui tunas umbi, kemudian melalui akar yang menjulur. Nah, kemudian gergaji lingkar tunas umbi itu sendiri bisa menumbuhkan tunas-tunas baru. Tetapi gergaji lingkar umbi juga tunas-tunas mata umbi yang berada di luar media tanam tanah itu sendiri, kalau kita tidak punya solusinya, itu memang sulit untuk menjadikan umbi sente bercabang. Oleh sebab itu natural solution, dimana kalau alaminya tanaman umbi kalau di lahan tanah luas tentu untuk mendapati cabang umbi di atas media itu sangat sulit, dan itu memang sebenarnya setiap mata tunas umbi itu memang mampu mengeluarkan tunas umbi baru. Oleh sebab itu tentu melalui semacam usaha kita, kreatif kita, bahkan kita merekayasa, maksudnya kita merawat dengan sebaik-baiknya sehingga umbi itu menjadi umbi sente bercabang. Oleh sebab itu tentu yang disebut sebagai natural solution itu banyak yang memang perlu kita unggah agar sahabatku semuanya mempunyai tanaman umbi sente bercabang di atas media tanam itu mudah untuk melakukannya. Ini yang pertama, kita sambil bersih-bersih kawan, kita bersihkan umbi-umbi tunas cabangnya sambil kita bersih-bersih sahabatku. Kemudian yang kedua kawan, umbi sente ini memang sangat mudah mengeluarkan tunas-tunas cabang baru di saat untuk mempertahankan generatifnya, yaitu ketika patah dan sebagainya. Tetapi banyaknya keluar tunas umbi itu kadang-kadang umbi itu bisa menjadi busuk, keropot, tetapi ada satu tunas, mata tunas juga akan mudah mengeluarkan umbi atau anakan baru. Oleh sebab itu kalau ketika menjadikan umbi sente bercabang kawan, itu memang ada fase-fase yang dimana fase ini kita potong pucuk tunasnya seperti ini akan mudah mengeluarkan tunas umbi, tetapi itu tidak efektif dan hanya bertahan sementara saja kalau kita membudidayakan sebagai tanaman hias yang unik harus di atas pot. Tetapi kalau kita mengeluarkan mata tunas umbi melalui cabang-cabang seperti ini, ada fase-fase itu memang fase-fasenya waktunya sangat lama, dimana fase kritis, melewati fase kritis, masa aman itu ada. Oleh sebab itu untuk merawat jenis tanaman apapun, untuk melewati fase-fase itu tidak boleh sembarangan kita buka, kita sentuh sembarangan, itu tidak boleh kawan. Tentu kita itu harus menjaga tanaman kita, tidak kita buka, kita sentuh sembarangan. Sebab perawatan sebuah tanaman itu untuk kita jadikan dari yang biasa menjadi luar biasa. Contohnya umbi sente bercabang, ada fase-fase yang dimana fase harus dilewati. Namanya fase kritis pada tanaman itu kadang-kadang tanaman itu sudah saatnya untuk mati, membusuk, justru mengeluarkan tunas-tunas itu banyak. Karena ada sisi mempertahankan diri. Tetapi untuk sampai dalam masa yang aman tuh harus melewati masa yang kritis dulu. Contohnya umbi sente bercabang ini tidak boleh selama masa rawatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun itu ada masa-masa kritis yang harus dilalui oleh tanaman sehingga punya umbi sente bercabang itu di atas media tanam tanah luas atau pot tetap aman. Dan ingat kawan, jangan sembarangan untuk menyentuh tanaman apapun dalam fase-fase kritis untuk menuju fase masa yang aman. Contohnya umbi sente bercabang, nggak boleh kita sembarangan, kita goyang, itu akan gagal.
di mata tunas umbi yang berada di luar seperti tidak masuk akal, tetapi adalah menjadi sangat logika, sangat unik. Bahkan mata tunas umbi ini tentu mampu mengeluarkan tunas baru, tetapi kita cara merawatnya itu memang ada fase-fase kritis ketika dari lahan tanah luas kita pindahkan ke dalam pot. Oleh sebab itu natural solusi itu sangat penting kawan, yaitu yang kita lakukan teknik dan versi yang sangat alami. Kita sesuaikan suhu, kita sesuaikan cara bertanam kita, media yang tepat, dan itu pun sudah sering saya sharingkan. Oleh sebab itu dari natural solusi ini itu banyak maknanya, di mana tanaman-tanaman hayati kearifan lokal alami itu bisa kita pertahankan. Juga kita bisa berinovasi seperti tanaman umbi sente ini. Bahkan ini jenis tanaman pangan, tetapi tempo dulu karena alam kita itu memang sangat betul-betul kealamiannya. Mungkin banyak kita jumpai seperti ini secara alamiah, tetapi sekarang tentu kita itu untuk membuat tanaman ini sebagai tanaman hias ya cara kita sendiri. Kita punya solusi natural solusi ini. Dari natural solusi ini itu kita menghayati alam kita agar tumbuh secara alami. Apa yang telah musnah akhirnya bisa bertahan. Akan kita lihat, akan kita jumpai kembali. Jenis tanaman pangan tempo dulu itu menjadi bahan pokok kawan. Menjadi tanaman pangan, tapi sekarang itu sudah tidak lagi. Kita bisa jadikan tanaman hias, juga bisa tetap jadikan tanaman pemakanan seperti entah crispy bentuk apa, makanan goreng-goreng dari umbi itu sudah banyak, bahkan tepung-tepung umbi. Tetapi kalau jenis umbi sente seperti ini kawan, bahkan pelepah juga pelepah daun seperti ini juga bisa diolah menjadi pemakanan. Dan kita akan jadikan tanaman-tanaman jenis pemakanan ini juga sebagai tanaman hias yang unik. Contohnya tanaman umbi sente bercabang. Untuk mendapati umbi sente bercabang ini kawan, walaupun di dalam pot di mana saja kita budidaya atau kita menggunakan media terpal, bila di atas lantai 1 itu tetap mengalami siklus pembesaran umbi tetap bisa kita lakukan. Tidak hanya kita budidaya harus di lahan tanah luas, tidak kawan. Kita di lantai 1 seperti sharing saya yang beberapa tahun yang lalu, kita lakukan juga contoh-contoh sederhana. Kita membudidayakan di lantai 1 dengan cara media terpal. Itu juga tetap bisa tumbuh kembang kawan. Tetapi kalau segi agar berkembang biak, tunas-tunas baru muncul itu memang di lahan luas dengan di dalam pot itu tetap lebih banyak memunculkan tunas baru di tempat pot, tempat yang terbatas. Sebab tumbuhan ini unik. Ketika perakarannya itu terbatas, kita batasi di tempat pot akan mudah sekali untuk mengeluarkan anakan baru atau umbi-umbi tunas baru. Kalau di lahan luas itu akan sulit, sebab kalau di lahan luas itu berfokus pada pembesaran umbi, tidak berfokus kepada tunas-tunas atau anakan-anakan baru. Nah ini telah kita buktikan. Silahkan sahabat sendiri juga membuktikan bahwa untuk memperbanyak tanaman jenis ini kawan, akan memunculkan anakan baru, tunas baru kalau kita budidaya di dalam pot, sebab punya keterbatasan pergerakan perakaran. Barangkali selama ini banyak sahabatku yang belum mengetahui cara untuk memperbanyak benih atau anakan dengan cara yang sangat mudah,
budidaya di dalam pot kawan akan mudah sekali mengeluarkan anakan baru dibandingkan dengan di lahan tanah luas. Pentingnya natural solution banyak makna. Kita juga perhatikan bahwa gergaji mata tunas umbi ini juga bisa mengeluarkan tunas baru. Perkembangbiakan yang telah saya unggah dalam video saya yang telah lalu. Banyak cara tanaman ini untuk berkembang biak mengeluarkan tunas baru. Dari akar menjulur, dari tunas-tunas mata tunas umbi, juga dari gergaji lingkar mata tunas umbi. Keterkaitan ini akan sering-sering saya unggah sebab mungkin banyak ketidakjelasan dari kawan-kawan bagaimana mungkin mata tunas itu mampu mengeluarkan cabang umbi disebut umbi sende bercabang. Kita bisa melakukannya kawan, sebab itu pasti mata tunas itu pasti berpotensi untuk mengeluarkan tunas baru. Bedanya kita memang harus memiliki teknik tertentu agar ini cepat tumbuh. Oleh sebab itu kawan, untuk menumbuhkan tunas umbi sende bercabang itu ada fase-fase yang harus dilewati. Jangan asal tumbuh tunas baru ketika ini tidak utuh lagi akan mudah, tetapi akan musnah kembali, akan kering, akan membusuk. Berarti ada fase-fase kritis yang harus dilalui, di waktunya itu tidak singkat. Kita sabar, kita telaten, bisa beberapa tahun, akhirnya akan melewati fase-fase kritis sehingga menjadi fase yang normal. Kita siap tempatkan di dalam pot atau di lahan tanah luas, kita kembalikan juga akan menjadi sende bercabang. Kalau memang sudah melewati fase-fase kritis dalam perawatan. Jika Anda semuanya stok masih tersedia kawan, kita juga menawarkan satu untuk umbi sende bercabang itu 250 juta. Dan kita punya kesesuaian, jadi yang kita tawarkan adalah umbi yang memang sudah lepas dari fase kritis perawatan, jadi bertahan hidup, bisa ditempatkan di mana saja. Kalau sudah lepas dari fase rawatan, fase kritis, tanaman pangan kawan kita inovasi menjadi tanaman hias yang cantik. Sende bercabang yang telah melewati fase krisis perawatan siap ditempatkan di mana saja. Maaf barangkali salah satu yang mempunyai adalah saya koleksinya. Agus Suwito Channel, Bang Gus. Silahkan sahabatku semuanya lihat dalam deskripsi, nanti juga di situ saya sediakan nomor calling melalui WhatsApp. Anda boleh berkonsultasi gratis dengan saya bagaimana untuk menjadikan umbi sende bercabang. Jangan khawatir konsultasi yang tidak ditarik biaya. Silahkan hubungi saya, bisa lewat WhatsApp atau melalui call WhatsApp.
Ingat sahabatku, kalau sudah dalam fase-fase kritis terlewati, tentu media itu kita perhatikan. Jangan sampai kurang air. Kalau kering itu mudah saja tanaman ini menjadi gagal. Harus selalu basah, usahakan matahari juga cukup. Bagi yang mempunyai tanaman ini kecil atau besar dalam size-nya itu, silahkan jangan sembarangan tanaman untuk menyentuh kawan, sebab kadang-kadang peminat-peminat untuk menjadikan umbi sende bercabang itu tidak mengetahui persis di mana tanaman tersebut memang cuma kelihatan subur, tetapi subur pun itu kadang-kadang belum melewati fase rawatan kritis. Kadang-kadang saatnya tanaman itu subur sekali lagi, tetapi kita harus tahu tanaman kita itu sudah melalui rawatan kritis atau belum. Itu yang paling sulit untuk kita lakukan. Jadi, untuk mendapati tanaman seperti ini, sembarangan tangan menyentuh, apalagi dari siapapun yang kira-kira terserang badan tidak enak dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi kondisi tanaman ini, kawan. Hati-hati, jangan sembarangan tangan untuk menyentuh atau mendekati, di mana tanaman umbi sende bercabang di atas media tanam selama dalam fase rawatan untuk melewati masa-masa kritis dalam rawatan. Kita bisa tambah medianya, kawan. Kita tambah media tanam agar lebih terlihat kuat. Nah, ini saat sharing natural solution pak berapa ini, pak 6 ya. Saya tawarkan 250 juta, tetapi nantinya kita akan naikkan harga juga tidak tahu. Mungkin bisa kita naikkan harga 2 kali lipat. Silahkan bersamaan dengan sharing saya ini, barangkali yang membutuhkan. Hubungi saya silahkan, Agus Wito Channel. Saya sediakan nomor WhatsApp yang telah tersedia. Kita perlu tambah media tanam tanah agar perakarannya itu menjangkau ke atas.
perawatan seperti ini kawan, kadang-kadang media tanam seperti tanah itu tergerus melalui rembesan. Kita perlu cek dan menambah media. Kita sambil bermain-main, kita santai saja. Kita mungkin punya koleksi-koleksi yang kita harapkan baik dari segi harga atau punya inovasi-inovasi yang sebelumnya memang natur-natur jarang kita ketahui. Kita jadikan tanaman kita di lingkungan kita, alam kita yang hebat ini menjadi koleksi tanaman yang hebat, juga mempunyai harga yang sangat hebat. Tentu kita harapkan kita santai, kita sambil bermain-main, tapi teruslah berinovasi dan teruslah untuk berpikir tentang kealaman kita masing-masing. Dimanapun saudaraku berada, sahabatku berada, kita selalu semangat. Ayo, salam berkreasi, natural solution. Salam dari Kota Tuban, dari Banggus. Untuk sahabatku semuanya di luar Kota Tuban, di luar pulau-pulau lain di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan di luar negeri. Yuk tetap semangat. Mari kita gali daerah kita masing-masing. Tentu ada potensi-potensi yang belum kita ketahui. Ada keunikan-keunikan alam yang belum kita ketahui. Kita berhobi, kita santai sambil mendatangkan uang. Ingat kawan, jangan sampai pucuk tunasnya itu hilang. Itu nggak ada artinya, ini patokannya. Umbi sende bercabang, tetap utuh pucuk tunas umbinya.